Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sehat. Senangnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara Bincang Asik Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Majalaya Kabupaten Bandung. Perkenalkan saya Dr. Eis Widyastuti sebagai moderator dalam acara ini dan ditemani oleh dokter kita, Dokter SPOG dari Rumah Sakit Majalaya. Selamat pagi, Dokter Triana Indriani SPOG. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Dokter Eis. Hari ini kita mempunyai tema dalam judul kehamilan resiko tinggi. Banyak sekali dok pertanyaan dari warga-warga. Alhamdulillah ya. Yang dilayangkan lewat IG. Dalam kesempatan ini dok, kami ingin bertanya lebih dalam, kira-kira kehamilan risiko tinggi itu seperti apa ya dok ya? Terima kasih ya Dokter Is dan para warga Bandung, terutama sekitar Rumah Sakit Umum Majalaya. Perkenalkan saya Dokter Triana Indriani yang sekarang ini bertugas di bagian obgyn. Mungkin beberapa pemirsa di sini sudah ada yang pernah bertemu dengan saya. Baiklah Dokter Is, jadi kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang menyebabkan atau beresiko ibu baik janinnya berada dalam suatu resiko kesakitan, bahkan ada yang sampai kematian ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor resiko dalam kehamilan? Biasanya kita sebut 4T ya. Oh iya. 4T misalnya terlalu tua gitu ya. Jadi terlalu tua itu kalau ibu ini hamil di atas 35 tahun, tidak dianjurkan. Iya. Bagaimana dok kalau saya terlanjur? Iya. Kalau terlanjur ya nggak apa-apa ya, tetap harus rutin kontrol, tidak boleh malu, dan kalau bisa kita bertemu bidan di tempat terdekat. Mungkin kalau ditemukan kelainan, bidan akan merujuk ke rumah sakit. Itu terlalu tua. Terlalu muda nih banyak di daerah Majalaya ya. Terlalu muda itu kehamilan oleh wanita kurang dari 20 tahun. Kayaknya banyak deh di rumah sakit Majalaya. Tapi ibu-ibu muda ini dia tahu, jadi dia biasanya segera memeriksakan kehamilannya ke bidan terdekat, dan kadang-kadang juga ada yang langsung ke dokter kandungan. Itu baru 2 ya. Kemudian ada T yang lain, yaitu terlalu dekat jaraknya, kurang dari 5 tahun. Itu juga banyak di sini ya. Ada juga T yang satu terlalu banyak. Terlalu banyak ya dok. Jadi lebih dari 5. Tapi kayaknya zaman sekarang udah jarang deh. Dulu itu sampai ada yang hamil ke-11. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Asal ada asal rutin kontrol teratur gitu. Mungkin itu. Ada juga kehamilan resiko tinggi yang disebabkan oleh penyakit yang timbul atau sudah dimiliki oleh ibu ini jauh sebelum beliau hamil atau terjadi pada saat hamil. Misalnya ibu dengan penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi dan hamil. Nah, itu juga disebut kehamilan resiko tinggi. Atau dia sebelumnya tidak ada penyakit macam-macam nih sebelum hamil, tapi pada saat hamil timbullah tekanan darah tinggi itu juga beresiko ya, termasuk dalam kehamilan resiko tinggi. Mungkin ada pertanyaan Dokter Is dari pemirsa kita? Oh iya, terima kasih sekali dok. Kalau boleh saya simpulkan mungkin ya dok ya, dari tadi yang dokter sampaikan, bahwa kehamilan resiko tinggi itu bisa berpengaruh kepada ibu dan janin, juga akhirnya bisa menyebabkan kematian ya dok ya. Itu yang tidak kita harapkan. Itu yang tidak diharapkan, betul. Dan kalau untuk mengidentifikasi mungkin yang tadi dokter bilang itu 4T ya dok ya, terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu sering ya dok ya. Dan juga ada karena akibat penyakit dari ibu atau penyakit yang setelah didapat saat ibu hamil gitu ya. Oke dok, untuk mempersingkat waktu mungkin ya dok ya, ada beberapa pertanyaan. Ya silakan dokter. Dari IG ini ya, apakah normal bila vagina mengeluarkan cairan selama hamil ya dok ya? Pertanyaan yang bagus ya dari pemirsa. Jadi cairan yang keluar dari vagina itu ada yang normal, ada yang tidak ya. Jadi kalau misalnya para wargi yang hamil kemudian ada cairan, kalau seandainya cairan itu berbau, kemudian berwarna kuning, hijau, atau berbusa, nah itu sesuatu yang
tidak normal. Sebaiknya segera diperiksakan. Nah, bagaimana dok kalau misalnya tanda-tanda itu tidak ada, tapi saya tetap mengeluarkan cairan? Nah, itu sebaiknya diperiksakan supaya kami bisa mendeteksi apakah ini normal atau tidak. Ya, jadi apapun keluar cairan dari vagina sebaiknya diperiksakan, meskipun ada yang cairan itu normal. Tapi kan kadang-kadang ibu-ibu apalagi yang hamil pertama itu kan kurang tahu ya, ini apa sih, cairan apa sih, saya sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada. Nah, kalau ada sesuatu yang ragu di hati, sebaiknya diperiksakan ya, karena ada beberapa cairan yang sifatnya tidak normal pada ibu hamil. Oke dok, ke pertanyaan berikutnya ya dok. Selanjutnya. Banyak yang nanya ya, antusias ya. Alhamdulillah banyak dok. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Iya. Ini pertanyaannya, apakah ada pantangan obat atau makanan atau aktivitas saat hamil? Gitu. Jadi ada 3 nih ya, pertanyaannya, betul, pantangan obat, makanan, dan aktivitas. Saya jawab satu-satu ya. Nah, kalau misalnya obat, tentunya obat yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan ya, misalnya diberikan oleh petugas di puskesmas, kemudian oleh ibu bidan atau oleh dokter. Nah, tentunya obat-obat yang diberikan pada saat pengawasan, nah itu tentunya bermanfaat ya buat ibu ya. Tapi kalau obat-obat yang kita konsumsi sendiri, kemudian kita beli sendiri, yang tidak jelas aturannya, sebaiknya jangan. Nah, kalau misalnya ibu-ibu kan biasanya dapat obat nih ya dari ibu bidan, dari puskesmas, insya Allah itu udah pasti untuk kesehatan ibu. Tapi kalau yang kita tidak tahu beli sendiri atau diberikan oleh orang, sebaiknya jangan dulu ya, karena kita tidak tahu apakah itu menimbulkan manfaat atau tidak kepada ibu hamil. Itu untuk obat. Kemudian makanan, sebetulnya kalau untuk makanan itu untuk ibu hamil sama tidak patokannya sama ya, 4 sehat 5 sempurna. Mungkin para wargi sudah tahu ya 4 sehat itu apa. Nah, sempurnanya adalah susu ya, sama ya sebetulnya ibu hamil sama tidak hamil sama, kecuali ibu ini alergi dengan makanan tertentu. Ya sudah tidak usah dikonsumsi, meskipun dia ada di dalam 4 sehat 5 sempurna ya, kalau alergi tidak usah. Untuk aktivitas, sebetulnya aktivitas apa ya, nggak ada kan ya ibu hamil yang mau ngangkat drum, kan nggak ada ya. Iya, betul, dok. Aktivitas sehari-hari di sehari-hari di rumah itu sebetulnya sudah cukup ya. Apakah boleh dok saya olahraga tertentu? Silahkan kalau ibu ada waktu dan menurut ibu tidak memberatkan. Sebenarnya kalau aktivitas sendiri di rumah, nyapu, ngepel itu kan sudah masuk olahraga. Boleh ya dok. Boleh, nggak apa-apa. Asal kan bukan ngepel satu gedung, ngepel satu kamar gitu, boleh. Dan biarpun aktivitas itu dibolehkan, tapi kalau ibunya merasa tidak nyaman ya nggak usah dilakukan. Kan kita bisa mengukur nih pada saat hamil, saya biasanya sebelum hamil bisa nyapu. Terus saya, kenapa ya kalau hamil saya nyapu tuh sedikit, ya nggak usah diteruskan. Itu ya. Oke dok. Satu lagi ya tadi ya. Tadi pantangan obat sudah ya dok ya. Kemudian makanan, 4 sehat 5 sempurna ya. Lalu aktivitas saat hamil sudah ya. Olahraga, kalau olahraga ya olahraga yang ibu mampu aja ya. Dok, kalau saya mampunya voli gimana? Ya jangan, biar mampu voli ya jangan, dok, karena betul, itu tidak dianjurkan ya. Jalan kaki biasanya ibu. Jalan kaki ya dok ya. Itu ada ininya nggak, batasnya gitu? Semampu ibunya. Semampu ya ibunya. Kalau misalnya ibunya berapa meter atau berapa kilo udah nggak nyaman ya nggak usah dipaksa ya. Karena ibu-ibu itu kan udah tahu, bisa mengukur ya kemampuan. Pasti beda lah ya, olahraga sebelum hamil, pada saat hamil kemampuannya beda pasti. Gitu, nanti dari diri sendiri aja yang mengukur. Jadi dari kita sendiri ya dok ya. Pertanyaan ketiga dok, punten, apakah ibu hamil beresiko tinggi mengalami gangguan kehamilan? Jadi gini ya ibu-ibu, bagus ya sebetulnya pertanyaannya. Jadi begini, kalau misalnya ibu ini dinyatakan memiliki resiko kehamilan resiko tinggi ya, itu ada scoringnya. Sebetulnya kuncinya cuma satu ya, antenatal teratur aja sesuai yang disarankan oleh ibu bidan atau dokter. Pasti ya kalau misalnya ibu ini ditemukan nih resiko, kontrol ke bidan, kemudian ada resiko, pasti bidan akan menyarankan. Kan kalau normalnya kita 4 kali ya, untuk kehamilan normal kan kita 4 kali. Untuk ibu yang beresiko tinggi mungkin bisa lebih. Bisa lebih dan bisa juga oleh para bidan dirujuk ke dokter. Nah, nanti dokter akan menyarankan nih, Bu, persalinannya di mana? Bu, kapan
ibu dibolehkan bersalin, misalkan ada beberapa resiko yang tidak boleh menunggu cukup bulan. Misalnya kalau plasentanya menutupi jalan lahir tuh kan nggak boleh menunggu ya, nggak boleh menunggu cukup bulan. Apalagi kalau misalnya sepanjang kehamilannya ada perdarahan, kemudian ada gawat janin, nah itu biasanya dokter memberitahu ibu bahwa kehamilannya tidak akan menunggu sampai cukup bulan. Jadi apakah setiap resiko itu akan berakhir dengan komplikasi? Nah itu tergantung apa aja resikonya, apa aja yang terjadi pada ibu ini, ya kan? Nah caranya dok, gimana caranya dok supaya saya tidak ada tidak berakhir dengan komplikasi nih, udah punya resiko kemudian berakhir dengan komplikasi? Ikut apa saran dokter, misalnya Bu kontrol ya, karena ini kan nggak mungkin ya dokter suruh kontrol tiap hari, enggak lah, kecuali kalau memang resikonya memang benar-benar harus dipantau. Nah itu mungkin akan menyarankan yang lebih dari normal. Jadi sesuai dengan permintaan saran dari dokter ya. Apa jenis komplikasinya akan berbeda-beda treatmentnya. Kemudian dok, untuk pertanyaan selanjutnya dok, tanda-tanda bahwa kehamilan beresiko itu dilihatnya dari apa saja ya dok ya? Tadi dari yang 4 itu ya, dari yang 4. Kemudian kalau di sepanjang kehamilan ditemukan faktor lain, misalnya dari hasil USG, ditemukan kelainan plasenta, kelainan cairan ketuban, atau dari pemeriksaan tinggi fundus, misalnya bidan kok ini nggak naik-naik ya tinggi fundusnya, nah itu nanti bidan akan mengassessment lagi. Kemudian dari apa sih faktor resiko sebelum ibu ini hamil, misalnya ada penyakit sebelum hamil, nah itu juga bisa menyebabkan resiko ya pada kehamilan. Oke dok, untuk pertanyaan berikutnya dok Dokter Eis. Untuk kehamilan resiko tinggi ini dok, apakah akan berulang atau bagaimana dok? Dan jadi tindakannya harus gimana? Mungkin pertanyaannya apakah kalau kehamilan sebelumnya dia punya resiko tinggi, apakah kehamilan berikutnya itu akan beresiko lagi ya? Betul dok. Jadi sebetulnya tidak semua ya, karena ada beberapa resiko tertentu yang hanya terjadi pada kehamilan itu aja. Tapi tetap pada kehamilan berikutnya dia akan menjadi lebih perhatian supaya tidak seperti itu. Nah, supaya tidak beresiko lagi, gimana caranya? Ya ANC atau kontrol hamil dengan teratur, kemudian melakukan aktivitas seperlunya, kemudian jangan lupa nih nutrisi atau makanannya dijaga ya, 4 sehat 5 sempurna. Dan kalau nih misalnya ada faktor resiko sebelumnya, tetap harus memberitahu ya kepada tenaga kesehatan. Kan ada ya ibu-ibu pemalu atau takut atau seperti apa, tidak menceritakan kondisi kehamilan sebelumnya yang beresiko itu. Ya, contohnya apa sih kehamilan yang kemudian sebelumnya beresiko tetapi sekarang enggak gitu, bisa misalnya kehamilan sebelumnya dia plasenta menutupi jalan lahir, nah kan, ya misalnya kehamilan sebelumnya dia menutupi jalan lahir, apakah nanti kalau saya hamil lagi begitu lagi? Bisa ya, bisa tidak, ya kan? Ya, dok, ya. Makanya nanti akan jadi catatan tuh sama ibu bidan atau petugas puskesmas, akan dikasih catatan nih. Biasanya dirujuk ya dengan riwayat plasenta previa misalnya. Nah nanti kita akan lebih fokus nih dokternya pada kehamilan ini, apakah seperti itu lagi? Ada nggak dok yang gitu lagi? Ada dok yang nggak gitu lagi? Ada. Jadi nggak semua akan terulang. Tapi kalau yang menetap apa? Ya usia ya, kalau menetap ya. Kalau misalnya hamil ini umur 35 kan nggak mungkin hamil berikutnya umur 30 kan, pasti nambah kan. Ya, kalau usia pasti menetap. Terus jumlah anak juga menetap, ya kan? Misalnya hamil sekarang hamil keempat, kan nggak mungkin hamil berikutnya jadi hamil ketiga atau kedua kan, pasti nambah. Nah itu resiko yang menetap, ya. Jadi untuk mengatasinya ya seperti itu, antenatal teratur supaya semakin ibu bidannya atau tenaga kesehatan yang lain bisa mencatat apa sih masalah sebelumnya. Nah itu akan jadi catatan, gitu. Kalau boleh saya ambil kesimpulan ya dok ya, untuk kehamilan resiko tinggi ini berarti seorang ibu itu perlu ANC yang teratur, kemudian selalu memeriksakannya kepada tenaga kesehatan ya. Kemudian kalau ada riwayat penyakit sebelumnya atau kelahiran sebelumnya atau kehamilan sebelumnya harus selalu mengkomunikasikan dengan tenaga kesehatan. Ya. Kemudian untuk aktivitasnya juga mungkin jangan terlalu berat ya dok ya. Semampunya saja. Semampunya ya dok ya. Kemudian untuk nutrisi juga 4
sehat 5 sempurna harus diperhatikan. Itu mungkin dok untuk sementara. Kalau ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menuliskan di kita ke DM kita di IG. Insya Allah kita jawab. Gitu ya dok ya. Mungkin itu saja ya dokter. Ya. Silahkan para wargi yang ingin ditanyakan boleh DM ke IG, nanti akan kami jawab. Ya, terima kasih dok atas kesempatannya. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat untuk warga warga Kabupaten Bandung. Kami undur diri Undur diri. Semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.